Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya lagi menunggu untuk naik tram ya, menuju ke satu lokasi. Saya ketemu dengan teman di sini ya. Jadi untuk kesempatan ini terima kasih lektor sudah bacakan tadi ya, Matius pasal 9 ya. Oke. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata tentang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Dan yang luar biasa ya, yang saya mau bagikan di kesempatan kali ini kepada saudara-saudara itu adalah Tuhan Yesus mengatakan bahwa ikutlah aku, gitu ya. Saya mencoba untuk memberitahu dasar pemikiran dari rabinik ya, dasar pemikiran dari orang-orang yang belajar tentang apa yang masa itu terjadi, yang menjadi latar belakang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa ketika Yesus mengatakan ikut aku gitu, itu ada pertama apa kita tahu, sangkal diri, memikul salib, mengikut aku, begitu ya. Jadi itu saudara perlu tahu, dan itu menjadi bagian hari demi hari. Apakah kita masih entertain dosa dalam diri kita, dalam tubuh kita yang adalah bait Allah? Itu pertanyaan. Gumulkan saudara dan temukan jawabannya. Dia, Bapa, akan berbisik lembut sekali di dalam hati kita. Nggak perlu khotbah yang keras, gitu, untuk menggoncang saudara. Karena perkataan dia yang lembut itu sudah menggoncang batin kita, saudara. Ya, maka itu saya mau beritahu bahwa ada kesempatan untuk kita terus datang kepada dia. Datanglah dengan keberadaan hatimu, bukan cuma sekedar bibir berkata, oh Tuhan baik. Iya, dia baik. Sebut itu dengan hatimu, sebut itu dengan pengertianmu ya. Sebut itu karena saudara mengalami metanoia. Aku dicelikkan gitu ya. Oke, saya lanjut tentang makanan atau tentang cara orang makan. Kok mau-maunya Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai atau disebut sebagai tax collector dan orang-orang berdosa. Ya, nggak disebutkan siapa itu, tapi tentu orang-orang yang berdosa. Menurut saya pasti ada perempuan sundal begitu ya di dalamnya. Seperti itu. Maka itu saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita mau kerjakan setiap hari, apa yang kita menjadi sebuah kebiasaan kita setiap hari. Nah, itu gumulkan di hadapan dia. Gumulkan secara private, di ruang private saudara. Sehingga akhirnya apa? Saudara bisa mengalami pencerahan sendiri. Setiap kali ada good day, setiap kali ada embun pagi, setiap kali ada koinonia, setiap kali saudara bisa pakai Bible audio, atau saudara bisa pakai Alkitab suara, saudara bisa pakai semua teknologi yang saudara bisa pakai. Tapi itu semua bisa menunjang, bisa juga tidak ada gunanya, gitu ya. Kembali ke tadi ya, pemungut cukai dan orang berdosa. Pada saat itu Yesus itu adalah seorang rabi, Bapak Ibu. Ya, dia bukan orang biasa yang tidak sekolah, dia sekolah. Karena itu dia waktu itu orang Farisi bilang apa? Kenapa dia makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai? Kenapa? Jadi karena itu menjadi sebuah pertanyaan. Rupanya latar belakang rabinik yang dianut ada masa itu, orang Farisi, Tuhan Yesus sendiri ngerti karena belajar tentang Taurat. Apa yang terjadi?
Itu rupanya sebuah hal yang sudah diatur dan tidak boleh makan bersama satu meja. Itu sudah peraturannya. Jadi kalau kita tidak tahu itu, kenapa ya orang Farisi kok berkata, kenapa gurumu makan sama orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa di sana? Aneh ya. Nah, tetapi itu menjadi sesuatu yang sekarang kita mengerti bersama bahwa ternyata Yesus mendobrak semuanya itu untuk mengatakan apa? Aku datang bagi orang yang sakit. Orang yang nggak sakit nggak butuh dokter. Maka itu aku datang untuk orang yang sakit. Sehingga itu yang menjadi jawaban. Oh, Yesus ini menjadi jawaban bagi dunia. Nah, sehingga apa? Kehadiran Yesus, kebersamaan Yesus di meja makan itu menyatakan apa? Aku welcome sama kamu, orang berdosa. Nah, betapa bangganya saya punya Allah seperti Dia yang welcome terhadap kita, orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara juga. Semua kita punya latar belakang yang buruk. Ini yang membuat kita jadi akhirnya tahu bahwa betapa besar kasih karunia, anugerah yang Dia berikan buat masing-masing kita, saudara. Oke ya. Ya, saudara bisa merasakan di sini latar belakangnya burung-burung semua bernyanyi ya. Mereka berkicau dengan riangnya ya. Latar belakang suara saya ya. Ada suara gagak yang parau dengan paraunya ya, luar biasa. Tetapi semuanya itu bisa menjadi logos bagi kita atau itu juga tidak ada artinya bagi kita. Karena logos itu akan jadi sesuatu di dalam diri kita kalau ada kasih, sehingga timbul rema dalam diri kita, saudara. Sekali lagi, tidak bosan-bosannya lakukan diakonia, walaupun hanya satu bungkus saja. Beri makan tuh orang yang memang membutuhkan, saudara. Itu penting, sehingga akhirnya apa? Kita mengalami terobosan demi terobosan. Good Day dibuat untuk saudara cerita. Kalau saudara hari ini belum bisa cerita, tidak perlu cerita, tidak perlu mengada-ngada. Tetapi saudara renungkan, catat, pada Good Day yang berikutnya saudara mengalami terobosan, ceritakan. Dan itu memicu orang lain untuk akhirnya mereka akan juga cerita yang versinya sendiri-sendiri. Paham saudara ya? Nah, itu membuat kita satu komunitas ini akan sama-sama mengalami excited, bersemangat sekali untuk menuju serupa Kristus. Itu ya. Ini datang lagi tramnya, tapi bukan tram saya ini, yang lainnya ya. Ini jurusan yang berbeda ya. Oke, saya masih ada 1 menit lagi. Jadi seperti itu saudara-saudara. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa pada saat kita masing-masing berperkara di hadapan Bapa kita di ruang private kita masing-masing. Yang di mobil, di dalam mobil, dalam perjalanan. Yang sedang di dapur masak di dapur. Yang sedang di kamar mandi. Yang sedang di kamar tidur. Yang sedang sakit mungkin di rumah sakit. Saudara pun mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu penting saudara. Saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan itu membuat kita mengalami metanoia. Dari situ akhirnya terobosan demi terobosan terjadi saudara. Oke, kereta saya datang ya. Tuhan Yesus memberkati diskusi, tanya jawab bersama. Semua diatur oleh moderator. Tidak perlu memberi nasihat orang lain bila perlu ya. Pendapatmu apa, sampaikan. Dan itu berulang terus di Good Day. Kalau ada yang mau bertanya silakan saudara, yang lain menjawab. Karena kita di kelas-kelas kita belajar, di HBC kita belajar. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.